Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, saya Bu Guru yang akan mengajar kalian selama kelas 8 ini. Soalnya kan kemarin kita belum pernah bertatap muka di kelas ya. Oke, nama saya Erma Yulianti. Kalian bisa memanggil saya Bu Erma. Kita akan belajar tentang IPA. Nah, langsung saja ya, kita masuk ke materi untuk yang pertama kali. Itu kita akan membahas mengenai sistem gerak. Sistem gerak yang terjadi pada benda. Setelah ini nanti akan saya tampilkan PowerPoint yang berisi materi-materi tentang sistem gerak. Silahkan nanti kalian pelajari. Kemudian setelah kalian mempelajarinya, kalian harus mengisi atau menuliskan komentar di forum bahwa kalian itu sudah mempelajarinya. Oke, saya kira cukup sekian untuk pendahuluan dari saya. Silahkan dipelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang pertama kali akan kita bahas yaitu tentang sistem gerak. KD-nya yaitu menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Kalian diharapkan untuk bisa menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah, gerak itu sendiri bersifat relatif. Untuk menyatakan apakah suatu benda bergerak atau tidak, itu harus ada titik acuannya. Jadi misalnya Ali duduk di bangku bus berangkat dari terminal. Ali dan bus itu bergerak terhadap terminal, akan tetapi Ali tidak bergerak terhadap bus. Dengan demikian, gerak itu sifatnya relatif. Nah, sebagai contoh ini ya. Di situ ada Amir akan membeli kecap di toko yang berada di seberang jalan, sementara Budi, Chandra, Danang, dan Eni sedang berada di dalam mobil untuk mengantarnya ke sekolah. Apakah mobil bergerak terhadap Amir? Iya, karena mobil itu meninggalkan Amir. Jadi titik acuannya Amir, mobilnya sedang bergerak. Kemudian, apakah mobil bergerak terhadap Pak Sopir? Tidak, karena Pak Sopir itu tetap berada di dalam mobil. Pernahkah kalian mengamati apabila sedang melakukan perjalanan bisa menggunakan kereta api atau mobil, kalian itu akan merasakan ketika kita berjalan naik mobil itu ke arah barat, maka seolah-olah batang-batang pohon yang ada di sekitar jalan itu akan bergerak ke arah timur. Jadi seolah-olah itu ada gerak yang berlawanan. Nah, padahal sebenarnya batang-batang pohon tersebut dia berhenti. Nah, itu dinamakan dengan gerak semu. Ketika kalian pergi ke sekolah setiap hari, itu kan ada berangkat dan ada pulang. Nah, misal rumah kalian itu jaraknya 2 km, maka jarak tempuh yang kalian lakukan setiap hari itu adalah 4 km. Akan tetapi, perpindahan yang dilakukan itu adalah 0. Mengapa bisa demikian? Karena ketika kita berangkat dari sekolah, kemudian sampai di sekolah dan pulang lagi, yang terakhir itu kita berhenti di titik yang sama, yaitu kembali lagi ke rumah, sehingga kita tidak ada perpindahan. Ada perbedaan antara jarak dan perpindahan. Kalau jarak itu merupakan panjang lintasan yang ditempuh. Jadi tadi misal dari rumah ke sekolah 2 km, jadi PP menjadi 4 km. Sementara kalau perpindahan, ini merupakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan posisi akhir benda. Dengan kata lain, perpindahan merupakan jarak lurus resultan yang terjadi. Kemudian ada istilah kecepatan. Kecepatan ini merupakan kelajuan yang disertai dengan arah. Untuk alat ukurnya digunakan velocity meter. Jadi kecepatan ini merupakan besaran vektor yang mempunyai nilai dan arah. Misalnya saja kecepatannya 50 km per jam ke arah utara, begitu. Nah, sedangkan kalau untuk kelajuan sendiri, dia hanya memiliki nilai saja. Nah, ini alat untuk apa ini? Speedometer. Untuk mengukur apa? Kalian pasti yang punya motor ataupun mobil di rumah pasti pernah melihat alat semacam ini. Kalau kalian ngebut, nanti dia jarumnya akan semakin menunjukkan angka yang lebih
tinggi. Untuk apa coba ini? Speedometer. Speedometer itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan, ya. Jadi seperti ini. Ini ada gambar perubahan kelajuan pada mobil yang sedang melaju. Misalnya dari detik 0 atau posisi awal, kemudian 2 sekon, posisinya di sebelah situ, jaraknya yang ditempuh berapa? Di situ ada perubahan jaraknya. Nah, macam-macam gerak menurut lintasan. Ada 3 macam, ada gerak lurus, gerak lengkung, gerak melingkar. Untuk gerak lurus itu lintasannya berupa garis lurus, jadi tidak berbelok-belok ya. Kemudian untuk gerak lengkung, lintasannya ini berupa garis lengkung. Gerak melingkar, lintasannya berupa lingkaran. Sebagai contoh gerak lurus itu misalnya kita menggunakan ticker timer. Nah, gerak ini menurut kecepatannya dibedakan menjadi 2, yaitu gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan. Untuk gerak lurus beraturan, ini lintasannya lurus dan kecepatannya tetap untuk setiap saatnya. Misalnya gerak mobil mainan di bidang yang rata. Kemudian kalau yang gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, ini lintasannya lurus, kecepatannya berubah setiap saat. Misalnya ketika benda jatuh bebas. Jadi atau naik sepeda di rem. Ketika naik sepeda dari atas ke bawah turun itu di rem, maka dia akan mengalami perlambatan. Tapi kalau misalnya benda jatuh dari atas ke bawah itu nanti semakin cepat dia untuk kecepatannya. Nah, kecepatan itu apa? Kecepatan adalah jarak yang ditempuh dibagi selang waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut. Ini dirumuskan V sama dengan S per delta T. V itu kecepatan, S-nya jarak dalam meter, kemudian delta V itu adalah delta T itu adalah selisih waktunya. Nah, kecepatan rata-rata ini merupakan jarak total yang ditempuh dibagi dengan selang waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak total tersebut. Rumusnya V rata-rata sama dengan S dibagi delta T. S itu apa? Tadi sudah dibicarakan di depan. S itu adalah jarak, delta T adalah perubahan waktu atau selisih waktu dari waktu akhir dan waktu awal, berapa waktu yang diperlukan. Kemudian hubungan kecepatan dan waktu untuk GLB itu bisa ditunjukkan dengan grafik seperti ini. Grafiknya itu membentuk garis lurus. Misalnya pada titik 1, maaf di situ tidak ada angka 1 ya, yang 1-2-nya itu pada bagian T itu 1, 2, 3 itu misalnya kecepatan V itu kan kecepatannya 10. Terus pada detik kedua itu kecepatannya juga masih 10 meter per sekon. Detik ketiga kecepatannya 10 meter per sekon. Nah, itu berarti kecepatannya sama. Pada gerak lurus berubah beraturan, kita mengenal adanya percepatan atau pertambahan kecepatan dan juga perlambatan, pengurangan kecepatan. Kala berubah beraturan mengandung pengertian, pertambahan atau pengurangan kecepatan adalah tetap setiap saat. Nah, percepatan dirumuskan dengan A sama dengan delta V per T. Perubahan kecepatan ya, delta V itu, kemudian T-nya adalah waktu, A-nya adalah percepatan. Ada 2 jenis GLBB, yaitu gerak dipercepat beraturan. Ini untuk A-nya bertanda positif dan grafiknya itu ke atas atau naik. Kemudian kalau untuk yang gerak diperlambat beraturan itu nilai A-nya itu adalah negatif. Jadi grafiknya itu nanti dia akan membentuk garis ke bawah atau menurun begitu. Kemudian alat yang bisa kita gunakan untuk mengetahui jenis gerak itu bisa dengan menggunakan ticker timer. Di laboratorium IPA kita sebenarnya ada tapi sudah sedikit rusak, agak susah digunakan. Nah, untuk hasilnya sendiri GLB itu bisa kalian lihat sesuai dengan gambar. Itu F itu adalah gaya, kemudian GLBB dipercepat seperti itu. Jadi ada pola tertentu ya. Pola di situ ada titik-titik yang menunjukkan apakah dia itu GLB atau GLBB ataupun GLBB dipercepat atau diperlambat. Demikian dari saya. Apabila ada kurang saya mohon maaf. Silahkan kalian pelajari kembali. Bisa diulang untuk
memutar videonya. Kemudian kalau ada yang belum jelas bisa kalian tanyakan di forum kelas kita sesuai dengan jadwal jam pelajaran kita ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.